Oke, halo teman-teman, salam kenal, saya Bro Jack, kalian bisa panggil saya Bro, atau Jack, atau Bro Jack, bebas. Ini adalah video pertama saya di YouTube. Di sini saya akan mencoba sharing pada teman-teman mengenai seputar informasi, analisa, tips dan trik, dan juga edukasi seputar investasi dan pasar modal. Harapan saya semoga channel saya ini bisa berguna bagi teman-teman dan membuka wawasan bagi kita semua. Oh iya, sebelum kita lanjut ke video, inti dari video saya kali ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga aktifkan notifikasinya supaya teman-teman tidak pernah ketinggalan dari apapun yang akan saya bagikan kepada kalian semua. Terima kasih. Oke, untuk di video saya kali ini saya akan membahas bagaimana pergerakan IHSG seminggu terakhir ya, dari tanggal 5 Oktober sampai 9 Oktober 2020. Untuk teman-teman yang mungkin baru kenal saya dan baru tahu saya. Jadi saya akan mencoba untuk mengulas pergerakan IHSG ke belakang, rekapitulasi seperti apa untuk teman-teman yang mungkin tidak punya waktu luang untuk memantau pergerakan indeks dan saham yang kalian miliki. Nah, untuk satu minggu ke belakang terakhir, IHSG selama satu minggu terakhir ini berhasil ditutup menguat sebanyak 126 poin atau sekitar 2,58% dari penutupan minggu sebelumnya. Nah, kalau kita lihat pergerakan IHSG dalam 5 hari terakhir itu seperti ini. Ini hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Nah, kalau kita lihat hari Selasa ini terjadi gap up, walaupun indeks pada hari Selasa tanggal 6 kemarin dia ditutup sedikit lebih rendah daripada harga opennya ya. Cuman dia berhasil melanjutkan penguatan. Dan secara secara chart teknikal saya sangat suka dengan penguatan IHSG kali ini. Ini menunjukkan penguatan yang lumayan signifikan dari indeks kita, di mana minggu-minggu sebelumnya kita terus dihajar penurunan, baik itu oleh karena PSBB ketat jilid 2 Jakarta ataupun perkembangan COVID yang tidak menentu di Indonesia. Secara turnover atau total value dari transaksi IHSG secara global, satu minggu terakhir ini terjadi transaksi senilai 35,9 triliun, di mana foreign atau asing mencatatkan net sell secara global sebesar 8,9 triliun. Jadi asing ini melakukan pembelian dan penjualan, tapi secara netting atau setelah dijumlahkan itu totalnya mereka melakukan penjualan bersih sebesar 8,09 triliun. Nah, namun di sini kita harus memperhatikan bahwa terjadinya net sell asing ini justru besar di pasar negosiasi dan pasar tunai dan bukan terjadi di pasar reguler. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung mengenai apa itu pasar reguler, pasar negosiasi atau pasar tunai, nanti saya akan mencoba meluangkan waktu untuk membuat video yang betul-betul untuk pemula. Saya akan bahas di sana mengenai jenis-jenis pasar yang ada dan candlestick. Nah, tapi untuk kesempatan kali ini saya akan fokus di pergerakan indeks dan saham. Untuk nilai tukar dolar terhadap rupiah sendiri, kalau kita lihat satu minggu terakhir ini, dolar mengalami pelemahan atau dengan kata lain rupiah justru menguat terhadap nilai tukarnya terhadap US dollar atau dolar Amerika. Nah, perdagangan dolar kemarin ditutup di harga ini saya menggunakan kurs tengah ya, 14.675 rupiah per dolar, atau dia ini menguat sekitar 210 rupiah dibandingkan penutupan minggu sebelumnya, atau 1,41% lebih rendah. Jadi dolarnya itu dengan kata lain turun. Kalau kita lihat pergerakan dolar, nilai tukar dolar sendiri, kita lihat nih selama 5 hari ke belakang itu dia mengalami penurunan seperti ini. Nah, saya termasuk orang yang menyukai kalau indeks naik dan dolarnya turun. Kenapa? Karena itu bisa menjadi salah satu indikasi bahwa terjadi inflow atau foreign inflow, di mana asing memasukkan uangnya atau dolarnya ke Indonesia dan mereka harus menukar dolarnya ke rupiah yang mengakibatkan rupiah mengalami penguatan. Nah, untuk
minggu depan atau minggu yang, akan datang, sentimen apa aja sih yang akan mempengaruhi pasar, Bro Jack? Nah, kalau menurut saya, sentimen yang akan mempengaruhi itu salah satunya adalah, kembali ya Omnibus Law, di mana, investor akan melihat bagaimana penerapan dari Omnibus Law yang sudah disahkan atau RUU Cipta Kerja, dan bagaimana masyarakat mencerna dan juga menerimanya. Jadi aplikasinya bagaimana? Karena Omnibus Law ini sendiri justru menguntungkan beberapa, sektor yang saya lihat ya, ada beberapa sektor yang justru diuntungkan dengan penerapan dari Omnibus, Law ini, yaitu industri-industri dengan karyawan yang banyak, sektor properti, terutama, sektor properti yang, banyak bermain di lahan industri dan konstruksi. Jadi lahan industri, saham-sahamnya itu contohnya seperti BES, BEST, Dimas, SSIA, Kija, mereka itu diuntungkan karena apa? Karena kalau asing tertarik investasi di Indonesia dengan adanya Omnibus Law ini, mereka bisa membukukan, penjualan yang bagus karena mereka bisa menjual lahan industri yang mereka, miliki. Jadi laporan keuangannya diharapkan bisa lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, selain itu, ada juga sektor lain seperti, batu bara, dan juga adalah beberapa, sektor nanti saya akan coba, melihat lebih dalam sektor-sektor apa yang benar-benar diuntungkan seperti telekomunikasi juga bisa diuntungkan, properti sendiri juga dengan, disahkannya Omnibus Law ini, asing jadi bisa memiliki properti di Indonesia. Nah, ini menarik juga nih teman-teman untuk kita lihat lebih lanjut. Lalu berikutnya ada juga PSBB transisi Jakarta, di mana, untuk yang mungkin teman-teman yang belum tahu bahwa per hari Senin besok, kita akan memulai, PSBB transisi kembali. Jadi kita udah selesai tuh yang namanya PSBB ketat jilid 2, kita kembali PSBB, masa transisi, ada beberapa poin yang, diubah peraturannya, di mana salah satunya mungkin, kita sudah bisa, dine in lagi di restoran, di mall, dan beberapa sektor diberi kelonggaran untuk, beroperasi. Nah, PSBB transisi, Jakarta ini sendiri menguntungkan bagi sektor retail dan properti. Kenapa? Sektor retail, tentu saja, traffic dari orang yang datang ke toko-toko mereka diharapkan bisa meningkat, dan sektor properti yang memiliki, mall, mereka, bisa lebih survive untuk menghadapi masa pandemi seperti sekarang ini. Berikutnya ada juga sentimen trade balance. Nanti akan diumumkan bagaimana trade balance di Indonesia, hasilnya seperti apa, apakah bagus atau jelek, saya juga masih belum tahu, nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Dan ada ini juga nih teman-teman, kepastian relaksasi pajak kendaraan. Mungkin, teman-teman investor sudah mendengar desas-desus wacana bahwa pajak kendaraan bermotor khususnya mobil akan dibikin bisa mencapai 0% katanya. Nah, itu akan berdampak, sangat besar terhadap harga jual dari mobil-mobil baru. Nah, ada yang bilang katanya harga mobil baru bisa turun sampai, 40%, 50%. Nah, bayangkan kalau, harga mobil yang baru turun sekian persen, itu tentu saja orang, yang tadinya mungkin mau beli mobil second atau orang-orang yang, menunggu untuk membeli mobil bisa, terpancing untuk beli, mobil untuk saat ini sehingga, beberapa emiten akan diuntungkan seperti Indomobil atau IMAS dan juga Astra, ASII. Lalu ada juga perkembangan vaksin COVID-19 dan stimulus. Nah, untuk yang sentimen satu ini berasal dari luar, di mana kita tahu di Amerika ini mereka lagi berdebat nih, maksudnya stimulusnya akan ditingkatkan atau seperti apa. Nah, kalau sampai stimulusnya itu deal dan disetujui oleh Trump dan anggota dewan, stimulus ini kan artinya pemerintah itu mengucurkan dana untuk masyarakat ya, seperti bantuan lah. Nah, dengan, adanya stimulus, jadi nilai tukar dolar itu bisa turun. Kenapa? Karena pemerintah akan, bahasa kasarnya mencetak, print uang gitu loh. Jadi dengan, menyiramkan likuiditas ke market, maka nilai tukar, dolar akan turun sesuai dengan, hukum demand dan supply. Dengan semakin banyak uang yang dikeluarkan pemerintah untuk masyarakat, maka, semakin banyak uang beredar, maka nilai tukar mata uang negara tersebut bisa turun. Nah, kalau sampai ini terjadi dan dolar beneran turun,
Mungkin teman-teman bisa memperhatikan pergerakan harga precious minerals. Precious minerals itu seperti apa? Emas, perak, silver, pokoknya hasil-hasil tambang berbentuk logam yang bernilai. Dan juga harga minyak dunia. Kenapa? Karena minyak dunia itu biasa pergerakannya terbalik dibandingkan dengan dolar. Nah, lalu apa dampaknya sentimen-sentimen berikut terhadap IHSG? Nah, saya melihat ini kemungkinannya ada dua. Kalau dampaknya positif atau apa yang terjadi ke depan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh investor dan market, IHSG bisa menguat ke level 5.232. Tapi kalau misalnya yang terjadi kebalikannya atau ada news jelek atau mungkin stimulusnya belum deal, IHSG bisa turun ke level 4.641 sampai 4.441. Lumayan jauh ya teman-teman ya. Tapi di sini justru saya melihat adalah suatu kesempatan beli bagi teman-teman yang mungkin belum punya saham atau lagi ngincer saham tapi harganya masih belum sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, di level IHSG 4.600 sampai 4.441 ini merupakan level beli yang menurut saya sangat bagus. Jadi ini kesempatan nih, kalau misalnya sampai turun, kita bisa melakukan pembelian atau averaging di level tersebut. Nah, kalau kita lihat pergerakannya dari chart akan seperti ini. Kalau sampai IHSG melanjutkan penguatan, saya melihat IHSG berpotensi akan menutup gap di level 5.232. Nah, mungkin setelah ini dia akan turun sedikit. Nanti saya akan update lagi di video berikutnya, strateginya akan seperti apa kalau misalnya harga langsung naik ke level sini. Dan target berikutnya ada di level 5.455 dan target yang lebih panjangnya lagi ada di level 5.840-an lah. Oke, ini kalau IHSG-nya langsung naik. Nah, kebalikannya kalau ternyata IHSG turun dulu, ini level yang tadi saya sebutkan di 4.641. Nah, ini adalah area yang sangat baik untuk melakukan eh, pembelian menurut saya. Karena apa? Di sini saham-saham akan turun dan relatif menarik untuk dikoleksi nih teman-teman. Ini level yang bagus untuk dijadikan sebagai level beli dari saham-saham di IHSG. Berikutnya kita akan bahas saham pilihan Project. Nah, setelah kita tahu sentimen market selama beberapa minggu ke depan seperti apa, nah kira-kira saham apa aja sih yang membuat saya tertarik untuk dipantau? Nah, saya sudah siapkan listnya. Satu, ASII atau Astra, harga penutupan terakhir di 4.740. Nah, kenapa saya tertarik kepada Astra? Seperti tadi, itu salah satunya adalah agak spekulasi sih di sini. Jadi apakah betul akan diberikan keringanan pajak bagi mobil baru? Karena kalau sampai terjadi keringanan, itu akan sangat positif bagi Astra. Kedua, Bank BRI. Kenapa saya pilih tertarik terhadap Bank BRI? Jadi secara umum saya tertarik terhadap sektor perbankan. Kenapa? Karena kalau IHSG mau naik, itu mau nggak mau pasti saham perbankan yang akan diangkat atau dinaikkan. Kenapa? Karena bobot dari sektor perbankan itu masih sangat besar terhadap IHSG. Jadi kalau misalnya IHSG naik itu, perbankan ini pasti nggak pasti ya 99% lah. Dia akan ikut meramaikan lah kenaikan IHSG. Berikutnya ada dari sektor properti, saya suka BSDE atau saham BSD, emiten properti. Kenapa? Karena valuasi BSD ini menurut saya sangat menarik di harga sekarang, PBV-nya juga rendah. Nah, nanti untuk fokus fundamental dan teknikal yang lebih mendalam, mungkin lebih enaknya kita akan bahas secara spesifik di video berikutnya. Karena untuk bicara satu saham secara mendalam itu kita harus benar-benar lihat dari fundamentalnya, teknikalnya, sentimennya seperti apa. Berikutnya ada juga gudang garam. Alasan saya kenapa saya tertarik terhadap saham gudang garam ini tentu saja karena valuasinya murah dibandingkan performanya. Penurunan gudang garam ini menurut saya sudah terlalu parah ya. Jadi kinerjanya masih bagus, valuasinya masih sangat bagus, bisnisnya juga masih berjalan dengan baik, tapi harganya penurunannya itu sudah melebihi
sentimen-sentimen negatif yang terjadi terhadap gudang garam. Nah, sentimen negatif gudang garam apa aja sih? Kenapa bisa harganya sampai turun seperti sekarang ini? Nah, salah satunya adalah kenaikan cukai rokok yang diterapkan kepada emiten rokok. Jadi ada kenaikan cukai rokok yang 2 kali lipat dari biasanya. Nah, itu sudah menurunkan harga gudang garam, lalu dihajar lagi dia karena dia tidak membagikan dividen. Nah, kenapa gudang garam tidak membagikan dividen? Menurut saya itu sangat tepat untuk kondisi sekarang. Kenapa? Karena untuk kondisi sekarang, pandemi seperti ini, eee, diselimuti ketidakpastian, cash is the king. Jadi strategi gudang garam untuk mengamankan, posisi kasnya sudah sangat, tepat menurut saya. Lalu berikutnya ada saham Mika. Kenapa saya tertarik terhadap saham Mika ini? Tentu saja di pandemi seperti saat sekarang ini, sektor healthcare kita nggak boleh lupakan. Nah, salah satu yang terbaik dari sektor healthcare adalah saham mitra keluarga. Nah, penutupan kemarin masih 2.510. Nanti kita akan lihat targetnya seperti apa di chart. Lalu yang terakhir nih, ini saham yang mungkin ngeprank sebagian besar investor di IHSG atau investor saham Indonesia. Kenapa saya bilang ngeprank? Karena Telkom ini dia turun terus, turun, 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 turun terus, nggak naik-naik gitu ya. Padahal kan PSBB, WFH harusnya Telkom ini diuntungkan loh gitu loh. Tapi kok dia turun terus. Nah, nanti kita akan lihat nih kalau turun dia akan semana dan targetnya akan seperti apa. Tapi secara fundamental, secara perusahaan saya tetap percaya Telkom akan mampu survive eh, dan kinerjanya akan tetap baik selama pandemi tahun 2020 ini. Kita lihat sekilas saja, nggak usah terlalu pusing-pusing karena investasi itu nggak usah pusing-pusing teman-teman. Oke, kita lihat sekarang dari Bank BRI. Nah, kalau teman-teman lihat, ini saya ada punya garis merah dan juga garis hijau. Maksudnya ini apa? Garis merah ini adalah target di mana kalau teman-teman mau jualan atau profit taking itu oke. Kalau misalnya garis hijau ini, dia adalah area beli. Oh, support dan resisten ya? Bukan. Saya tidak menggunakan support dan resisten, saya menggunakan metode lain yang mungkin saya akan sharing kepada teman-teman di kesempatan lain. Saya akan jelaskan metode apa yang saya gunakan. Jadi kalau misalnya untuk Bank BRI ini target jual saya dari 3.500, nah kalau mau beli sebaiknya tunggu di level 2730. Atau kalau mau lebih murah lagi, kita mau nawar lagi di harga 2550. Tapi ingat ya, kita nggak bisa terlalu mengharapkan harga saham jatuh terlalu jauh. Kita harus lihat kondisi market seperti apa. Kalau misalnya memang secara global, regional, market sedang kuat, IHSG juga biasanya nggak akan turun terlalu jauh. Berikutnya ada saham Telkom. Nah, saham Telkom ini kalau saya lihat dia ada beberapa target yang dekat. Ini cocok untuk trading jangka pendek buat teman-teman yang suka trading. Mungkin kalau misalnya mau take profit, dia akan nutup gap. Dia di level 2770 dan juga target berikutnya ada di level 2840. Kalau mau beli, kita bisa tunggu di 2670 sampai 2620. BSD. BSD target beli saya ada di level 700 ke bawah, 700 sudah oke sebenarnya. Cuma kalau mau lebih presisi lagi di 690 sampai 635. Nah, targetnya di mana nih? Kok nggak ada garis merah di sini? Sebenarnya ada, tapi karena targetnya itu lumayan jauh, yaitu di 940. Nah, ini salah satu saham yang menurut saya sangat menarik untuk di hold. Kenapa? Karena dia menawarkan upside yang lumayan banyak nih. Kita lihat kalau misalnya kita punya harga BSD di harga 690 dan ternyata mencapai target, itu upside-nya itu nggak main-main teman-teman, 35%. Kapan lagi nih kita bisa diberi kesempatan untuk membeli suatu perusahaan yang bagus, yang sehat secara fundamental, harga murah, dan dia bisa naik. Dan terlebih lagi dia diuntungkan dengan kondisi Omnibus Law yang baru disahkan baru-baru ini. Berikutnya ada saham Mika. Nah, saham Mika ini juga sangat menarik. Kenapa? Level beli saya cukup dekat ya di 2450 dan 2270 dan level jualnya saya pasang di harga 2900. Ini juga upside-nya cukup bagus. Upside-nya bisa mencapai 18%. Oke. Nah, saham-saham seperti ini saya lebih suka untuk hold. Jadi kalau kayak Telkom tadi kita bisa sambil trading. Kalau saham-saham seperti ini saya lebih suka untuk buy and hold. Ya sambil kita lihat sih perkembangannya akan seperti apa.
kita akan diskusi mengenai strateginya ke depan bagaimana. Untuk gudang garam, level beli saya ada di level 43.000 dan juga 41.500. Target jualnya yang terdekat ada di level 47.000. Nah, ini kelihatannya jauh ya, sebenarnya ini dekat sih untuk gudang garam karena gudang garam sendiri ini dia turunnya itu luar biasa. Dia sudah turun dari level 100.000 ke harga segini. Luar biasa kan? Padahal mungkin buat orang-orang Indonesia merokok itu lebih penting daripada makan gitu loh. Jadi menurut saya ini kapan lagi kita punya kesempatan beli gudang garam di harga yang murah. Terakhir kita mempunyai saham Astra International atau ASII. Level beli saya ada yang terdekat ada di 4630, tapi yang terbaik itu di level harga 4040 dengan target jual terdekat di 4980 dan target jual berikutnya ini saya salah memberikan warna. Ini harusnya area jual warna merah di level 5180. Nah, untuk saham-saham ini mungkin saya akan usahakan supaya saya bisa memberikan insight atau analisa yang lebih mendalam baik secara fundamental atau teknikal, atau kalau teman-teman memiliki request ingin membahas saham apa, boleh kalian komen di bagian komen, saya ingin lihat saham apa, nanti saya akan coba bantu melihat apakah saham tersebut menarik untuk dibeli atau bagaimana. Oke, sekian video pertama dari Brojek. Terima kasih sudah menonton video saya. Saya ingatkan kembali, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga klik lonceng notifikasinya. Karena apa? Ingat, klik dulu, baru cuan. Kalau nggak klik subscribe, nanti susah cuan loh teman-teman. Nah, kalau kalian punya saham apa yang ingin dibahas, boleh kalian like video ini dan juga komen di kolom komen saham apa aja yang ingin dibahas. Nanti saya akan meluangkan waktu untuk melihatnya dengan lebih seksama. Terima kasih teman-teman.